sinus ya, bentuknya source-nya adalah sinus, masih sinus semua begitu. Ini ada fase A, fase B, fase C, besarnya sama begitu ya. Nah, kita mau lihat nanti di arus netral ketika dia bertemu di satu titik di sini. Kita running saja langsung. Nah, kita mau lihat fase A, fase B, fase C dalam satu gambar. Oke, nah itu dia. Nah, gitu. Ini adalah yang merah fase A, fase B, kemudian fase C, seperti itu. Kalau di FFT kan, ya sebenarnya dia adalah di FFT kan, ya semua ada di fundamental ya, gitu. Ya, hanya di spektrum itu tidak ada urusan dengan pergeseran fase ya, seperti itu. Semua ada di sini ini. Ini numpuk ini, sebenarnya menumpuk sini A, B, C numpuk jadi satu di sini. Nah, hanya kalau ini sebagai fungsi waktu, bentuknya seperti ini. Ya. Kemudian yang kita lihat adalah netral, ya, netral ya. Hanya di sini kita lupa lihat netralnya bagaimana. Ini netral ya. Ya. Nah, oh sinus Pak, masih ada keluar Pak. Iya. Tapi dilihat dulu ini ordenya nano. Ordenya nano. Jadi kalau saya masukkan di sini, ini kan karena soalnya perhitungan ya tidak sesungguhnya ya begitu. Jadi ada sisa selisih begitu ya. Tapi kecil sekali. Ini ya consider none lah. Consider none. Seperti itu. Tidak ada seperti itu ya. Consider tidak ada. Oke. Jadi kalau saya masukkan di sini di sini arus netralnya saya masukkan di ABC begitu. Ya, ini flat di angka 0. Demikian pula kalau saya di sini saya atur aksisnya begitu ya, aksisnya y aksisnya sumbu y-nya itu, ini kan dari minus berapa katakanlah, minus 1 gitu ke 1 gitu ya. Seperti itu. Ya, hasilnya adalah garis lurus 0. Nah, seperti itu. Ya, memang begitulah penjumlahan vektor arus yang berbeda fase 30 derajat dengan amplitudo yang sama. Gitu. Dan ini hanya berlaku, dan ini berlaku pada gelombang sinus. Ya, selanjutnya kita lihat untuk gelombang kotak. Nah, bagaimana? Ya, seperti ini. Ya, ini ada kotak begitu ya, berbeda 120 derajat juga. Kita akan cek. Kita running dulu fase A, kita cek dulu ya, apa dia. Oke, dia sudah benar ya. Ini fase A ya. Ini fase A. Fase A di sini. Nah, seperti ini ada positif, ada negatif. Ada positif, ada negatif, berarti ini sinus ya. Oh, bukan sinus. Bolak-balik. Ini bolak-balik. Hanya bentuknya kotak ya. Kemudian kita lihat untuk fase B, untuk fase B kita tambahkan di sini. Oke, nah ini fase B, berbeda 120 derajat, sama amplitudonya sama, bukan sinus, bolak-balik juga. Kemudian fase C, ya ini yang hijau ini ya seperti itu. Terus kalau dijumlahkan, ketemu di sini, ini netralnya gimana kira-kira? Gitu. Nah, ini kita coba di sini. Nah, ternyata ada. Menariknya ada di sini. Jadi kalau non sinus akhirnya di netralnya ini tidak nol, dan ini kita tidak bisa menolkan, skalanya signifikan ini. Ya. Hampir sama dengan ini gitu ya. Anda bisa lihat di sini. Ini angkanya besar ini ya, tidak nano tadi, kalau tadi kan nano seperti itu ya. Seperti itu. Jadi di sini fenomena harmonisa atau gelombang yang ada harmonisanya, contohnya adalah kotak ini ya. Dalam sistem 3 fase, walaupun ketiganya itu sudah berbeda 120 derajat dengan amplitudo yang sama, di titik netralnya akan tetap ada arus ya, seperti itu. Dan besarnya arus ini hampir sama dengan arus per fasenya ini. Walaupun arus per fasenya ini adalah sudah sama secara amplitudo dan sudut fase berbeda 120 derajat. Seperti itu.
Nah, ini adalah satu fenomena di 3 fase. Seperti itu. Ya. Nah, itu adalah salah satu ilustrasi masalah begitu. Masalah yang terjadi di sistem 3 fase dengan keberadaan harmonix seperti itu. Ya, berikutnya kita lanjutkan ke kelihatannya simulasi lagi gitu ya. Ini masih share screen ya. Oke. Ya. Ini tadi gelombang kotak, ternyata di sini harusnya tidak 0. Sementara kalau yang ini gelombang sinus harusnya 0. Kemudian kita coba bagaimana tidak kotak lah. Ada hanya satu saja. Satu saja harmonisa yang ikut di setiap fasenya, yaitu harmonisa ketiga. Gitu ya. Jadi sistem seimbang dengan ada harmonisa orde 3 seperti itu. Nah, itu ya kita cobalah seperti itu. Ya. Kita coba, gitu. Ya ini iseng aja, kita coba gitu ya. Kita coba, coba ini. Nah, seperti ini kira-kira simulasinya ya. Ini fase A atau fase R, fase S, fase T. Masing-masing fase ini ada harmonisa orde ketiganya. Masing-masing fase ini ada harmonisa orde ketiganya di sini. Ya, di sini. Sehingga akan kita lihat arus fase R-nya itu jadi seperti apa. Seperti itu. Nah, kita nanti bisa running. Ini Anda bisa lihat di sini 50, 150. Kemudian fundamentalnya pun besarnya tetap sama. Kemudian harmonisa orde ketiganya juga besarnya sama, ya seperti itu. Tapi ada di masing-masing fase. Kemudian kita running ya, coba kita lihat. Jadi harmonisa orde ketiganya, ini adalah harmonisa orde ketiga. Kemudian kalau dia ini masuk di fundamentalnya, maka yang terjadi adalah fase R ini. Fase R ini sudah terdistorsi. Nah, seperti ini. Jadi fase R-nya terdistorsi. Ya, ini terdistorsi fase R-nya. Nah, tentunya fase-fase yang lain ketika masuk harmonisa ketiga juga akan terdistorsi. Ya, seperti itu. Kita masukkan saja di sini. Kita masukkan di sini fase S, oke, fase T. Nah, ini dia. Jadi semuanya nampak di sini terdistorsi. Nah, akhirnya kita coba amati lebih lanjut apa yang terjadi di netralnya di sini. Nah, dengan cara kita amati arus netralnya seperti itu. Ya, netralnya seperti apa? Nah, ini menarik juga. Ya, jadi di netralnya juga tetap muncul arus dan signifikan seperti itu. Anda signifikan di sini. Signifikan. Besarnya bahkan lebih besar daripada arus fasenya seperti itu. Jadi ini fenomena. Ini ngambil contoh untuk jika harmonisa ketiga yang masuk. Peristiwanya akan berbeda lagi nanti kalau ada harmonisa kelima saja, harmonisa ketujuh saja, itu beda-beda. Itu beda-beda. Yang jelas di netral itu menjadi kemungkinan terdapat arus jika gelombang arus per fasenya itu adalah terdistorsi atau mengandung harmonisa seperti itu. Nah, itu mungkin yang ya saya mau tunjukkan dari simulasi ini. Seperti itu. Sebagai bagian apa sih yang terjadi jika sistem 3 fase mengandung harmonisa seperti itu. Ya, mudah-mudahan ya enggak bingung ya saya ganti-ganti layar ya. Ya karena memang dari simulasi slide begitu. Oh, kalau di kelas malah lebih seru ya karena kita ada hardware lagi nanti ya. Seperti itu, sayangnya enggak ada hardware, sudah susah. Paling nanti video dari ya saya shooting hardware juga itu. Ya paling itu. Jadi di sini masih ada arus juga di netral. Intinya itu. Nah, kemudian dengan adanya fenomena itu orang berusaha
menganalisis begitu ya. Harmonisa dan komponen simetri dalam sistem 3 fase. Ya, jadi kita kembali ke berusaha menganalisisnya dengan menggunakan suatu metode yang disebut dengan metode komponen simetri. Ini sebenarnya ada di pelatihan analisis aliran daya dan hubung singkat ya. Jadi ya, analisis aliran daya dan hubung singkat. Ya, seperti itu. Itu kalau nggak salah trainingnya ada ya, Kemudian dulu waktu prajab seharusnya juga dikasih pengantar atau analisis sistem tenaga. Ini juga sebenarnya disinggung juga seperti itu. Jadi fenomena-fenomena ketidakseimbangan itu bisa dianalisis dengan metode komponen simetri. Saya persingkat saja karena ini tidak membicarakan secara spesifik komponen simetri. Tetapi dalam komponen simetri itu nanti akan transformasikan begitu ya, suatu sistem dari sistem 3 fase tadi ke sistem komponen simetri. Dan dalam sistem komponen simetri itu tidak dikenal sebagai fase A, B, C, tetapi adalah urutan positif, negatif, dan nol. Seperti itu. Jadi, seperti itu. Ya, ada urutan positif, negatif, dan nol. Jadi misalnya saja fase A, B, C itu memiliki profil tertentu, maka bisa saja ketika dalam komponen simetri itu mana yang dominan? Apakah urutan positifnya, negatifnya, atau nol, atau ketiganya muncul, atau hanya positif dan negatif, misalnya seperti itu. Nah, ceritanya demikian. Urutan positif itu memiliki sifat, dia adalah counterclockwise, tentunya seperti ini. Ini adalah mata ya, mata pengamat begitu. Maksudnya itu berputarnya ke sana nanti. Kemudian kalau urutan negatif sifatnya adalah clockwise atau searah dengan jarum jam. Urutan nol itu tidak ada perbedaan fase. Seperti itu. Nah, harmonisa dalam sistem 3 fase, kemudian kalau dijabarkan dalam persamaan matematis, itu seperti ini. Ini untuk fase A, fase B, dan fase C, yang masing-masing mengandung harmonisa. Orde kedua, dan seterusnya, orde ketiga, dan seterusnya, ganjil dan genap. Itu kalau diformulasikan membentuk suatu deretan rumus, deretan persamaan seperti ini. Jadi ini mengandung harmonics. Bonded together. Jadi pertanyaannya Pak Bayu tadi, ya, ini terikat jadi satu. Ini. Jadi gelombang-gelombang dengan kelipatan harmonisa terikat jadi satu di fase A. Gitu. Jadi fase A itu sudah merupakan gelombang with harmonics. Gitu ya. Gelombang with harmonics. Jadi waveform with harmonics. Harmonicsnya adalah gelombang-gelombang yang kelipatan daripada fundamental, entah itu genap, ganjil, atau berapapun. Seperti itu. Nah, formalisasinya yang kemudian berdasarkan investigasi lebih lanjut, bahwasanya untuk fase B, karena berbeda 120 derajat, maka harmoniksnya pun nanti 120 derajat ini dikalikan dengan ordenya. Jadi kalau ada harmonisa kedua, maka dia harusnya adalah bergeser sebesar 120. Karena 2 kali 120, 240. 3 kali 120 menjadi 360. Nah, demikian. Ini sebenarnya investigasi dari ini digeser 120 derajat, maka menghasilkan tiap ordenya, kelipatannya ini 2, 3, dan seterusnya, itu gesernya ini. Penulisannya seperti itu. Ini aslinya dari gambar, kemudian diformulasikan matematik. Kemudian, karena ini sifatnya begini, bisa ditulis juga seperti ini. Nah, gitu. Jadi ini negatif, positif, positif. Gitu. Nah, itu. Ini sama sih, atas sama bawah sama. Kalau ini kan angkanya yang pergeseran fasenya kan bertambah terus. Kali ini kan tidak, hanya bergeser tambah aja. Positif, negatif, positif. Gitu. Ya. Terus kemudian yang fase C, karena berbeda 120 derajat juga, maka ini juga dikalikan begitu dengan aturan yang sama. Hanya di sini perbedaannya kalau ini negatif, positif, ini positif, negatif, negatif. Nah, seterusnya seperti itu. Ini. Nah, itu formulasinya dalam matematis. Nah, selanjutnya, untuk harmonisa ketiga dalam sistem 3 fase, itu ketika dimasukkan dalam komponen simetri, itu ternyata, ya,
itu ketiga fasenya tegangannya sejajar atau gelombangnya sejajar, ini bisa tegangan bisa arus. Oleh sebab itu tadi ini menjelaskan gitu ya, bahwasanya ketika ini dijumlah begitu ya, ini menghasilkan kurva yang berimpit, kan tadi kurvanya cuma satu ya tadi di netral tadi. Seperti itu. Menghasilkan kurva yang berhimpit seperti itu di sini. Seperti itu. Nah, ini kurva yang berhimpit. Ya, untuk harmonisa ketiga fase A, B dan C itu saling berhimpit. Demikian. Berikutnya, untuk harmonisa ketiga ini ternyata kejadiannya juga sama untuk harmonisa ke-9 dan harmonisa-harmonisa lain yang kelipatan 3. Berarti 3, 9, berapa lagi? 27 begitu ya. Pokoknya yang kelipatan 3. Gitu ya. Ya, seperti itu. Kemudian berikutnya adalah harmonisa kelima. Nah, harmonisa kelima itu memiliki sifat ketika saling dianalisis dalam komponensi simetri, itu menghasilkan bentuk fasor itu urutan negatif. Seperti ini. Ya, seperti ini. Jadi, kalau secara gelombang akan menghasilkan seperti ini. Ini. Jadi, demikian. Dan ini berlaku juga nanti dengan beberapa kelipatan 5 yang lain. Dan ini adalah untuk harmonisa ke-7. Yang ketika dianalisis dalam komponensi simetri, kemudian menghasilkan urutan positif. Sehingga akhirnya kita mendapatkan pola dari kejadian itu. Fundamental itu positif dalam komponensi simetri. Kemudian orde kedua itu cenderung negatif. Kemudian orde ketiga itu 0. 4 itu adalah positif, 5 negatif, 6 0, 7 positif, 8 negatif, 9 0. Jadi kelihatan di sini ada satu periodik ya, pengulangan begitu ya, suatu pola. Positif, negatif, 0, positif, negatif, 0, positif, 0. Setara dengan meningkatnya orde harmonisa. Seperti itu. Ya, demikian. Jadi kalau diurutkan, ya Anda bisa melihat di sini. Ini. Jadi fundamental itu positif, negatif, 0 positif, negatif 0 dan seterusnya. Ini sifatnya analisis ya, seperti itu. Ini sifatnya analisis ya. Mungkin kalau di lapangan mungkin nggak terlalu sering dibahas. Begitu. Ini analisis seperti itu. Tapi ini tadi menjelaskan beberapa fenomena yang mungkin saja nanti muncul di lapangan seperti itu. Seperti itu. Ya. Baik. Nah, ini jadi urutannya tadi. Ini sama sih penjelasannya sudah saya sebutkan tadi. Jadi urutannya tadi menjadi seperti ini. Ini orde harmonisa, kemudian ini dalam komponen simetri. Ya, demikian. Ya, itu adalah satu fenomena dalam sistem 3 fase ketika dianalisis dari komponen simetri. Selanjutnya kita mau melihat, karena kita tadi sudah membahas penyearah 1 fase, sekarang kita coba membahas penyearah 3 fase, seperti itu. Apakah kejadiannya sama, begitu. Nah, ini kita lihat juga. Nah, dalam gambar ini Anda bisa lihat, rangkaian ini yang kita akan percobakan ya. Ini ada beban linear sebenarnya, kemudian ini ada penyearah 3 fase. Tapi masing-masing fasenya hanya dihubungkan dengan sebuah diode. Kemudian ini hasil keluarnya adalah DC. DC itu kita tapis, kita filter dengan kapasitor, filter kapasitor di sini. Dan kita lihat amati di sini bagaimana nanti bentuk gelombang yang ada di sini. Nah, bentuk konfigurasi atau topologi seperti ini adalah disebut dengan half bridge, setengah jembatan. Ya, half bridge seperti itu. Pengamatan yang lain adalah kita coba juga untuk full bridge, penyerah 3 fase tapi jembatan penuh seperti itu. Ini kalau sesungguhnya adalah terbuat dari 6 diode. Ini juga ada satu blok begitu, semacam kuprok 3 fasenya lah seperti itu. Kemudian kita amati sisi AC dan sisi DC-nya. Ya, seperti itu. Ya. Nah, kita akan coba dengan PESIM lagi.
Ya, di sini Anda bisa lihat simulasinya sistem 3 fase. Di sini ada sumber 3 fase, kemudian ada trafo. Kemudian ini saya sengaja pakai YY ya, seperti itu. Kemudian di sini ada penyarah setengah jembatan 3 fase, ada 3 diode di sini, ini ada kapasitor, kemudian ini ada beban ya, seperti itu. Kembali kita akan amati ya sisi DC-nya di sini dan sisi AC-nya. Perlu saya tegaskan lagi di sini, beban akhirnya itu adalah yang ini sebenarnya ya, beban tetap yang ini. Nah, gitu. Jadi tidak ini ya kita lihatnya, jadi ini. Seperti itu. Apakah dia menjadi beban non-linear? Nah, itu. Jadi itu yang kita akan investigasi lebih lanjut. Ya. Jadi bebannya bukannya, kalau kita melihat beban, yang dimaksud beban adalah yang ini, yang dalam kotak biru ini. Kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang kita running ya. Ini ada I3, ini berapa ini? V3 juga kalau misalnya, VP3 ya. Oke. Ini V2, oke. Ini VP2, betul. Nah, kita akan lihat begitu ya, di A2 ya, seperti itu. Oke, kita lihat I3-nya. Bukan, tegangannya dulu ya, VP3 ya, VP3 yang pasti kita lihat. Oh, kenapa begini? Oh, kurang lama ya. Kelihatannya kurang lama ini, kurang lama. Bentar, kita tambahin ya. Tambahin waktunya. Berapa kira-kira? 3 lah mungkin. Agak lama, biar ketemu steady state-nya maksud saya gitu. Mudah-mudahan. Oh, masih ada di sini. Ini ya, ini cenderung flat ya. Masih kurang lama ini. Ini masih belum steady state. Oh, ini yang bikin lama tadi. Ternyata kapasitornya besar sekali ya. Ya, ini sudah steady state lah, seperti itu. Ini coba, ini saya baru lihat ini. Kapasitornya saya kecilin dulu ya. 4.000 dah. Nah, ini kapasitornya besar sekali. Pantas kok tidak mau steady state. Besar sekali kapasitornya. Ini dia. Ini sudah steady state ya di sini. Ya, ini cukup bagus. Kalau kita kurangi sedikit, kayak tadi ya, 500 gitu ya. 500 mikro ya. Oke. Oke. Let's see. Nah, ini dia. Oke. Ini adalah tegangannya. Ya, yang kita lihat yang di sini ya, ini posisi transient sebenarnya, kita nggak amati. Kemudian I3 arusnya. Oke, seems good, cukup bagus. Kita lihat di sini ya. Nah, itu dia. Ini ripple-nya, ini arusnya. Kemudian untuk ripple tegangan, ini ripple arusnya sudah bagus ya. Kemudian kita amati ini VP2 dan IA2. Jadi ini VP2-nya dulu. VP2. Nah, ternyata VP2-nya adalah sinus, line to line, sinus. Seperti line to netralnya pasti sinus harusnya. Ya, kita it's okay. Kemudian I2. I2. Kita lihat. Nah, itu dia. Ternyata I2-nya tidak sinus. Ini I2-nya tidak sinus. Ya, ini I2-nya punya karakteristik seperti ini. Jadi efek daripada penyarah juga di 3 fase begitu, juga mengakibatkan hubungan antara tegangan dan arus di sisi AC di sini sekali lagi. Jadi Pak Evan, di sini adalah sisi AC, jadi sekali lagi di sini sisi AC. Kemudian sini adalah sisi DC. Ya, seperti itu.
Jadi pembatasnya adalah ya pembatasnya di sini kan. Ya, pembatasnya adalah pada dioda itu sendiri kan. Ya, seperti ini. Ini adalah sisi DC, di sini adalah sisi AC. Di mana di sisi AC, di sini kita lakukan pengamatan, ya Anda bisa lihat di sini tegangannya sinus, arusnya adalah non-sinus. Seperti itu. Nah, terkait lagi dengan pertanyaannya, siapa lagi? Pertanyaannya Pak Bayu, selanjutnya ya kita lihat nanti, ini nanti dampaknya seperti apa ya bergantung. Nah, ini arusnya ini kan tidak sinus, tapi dia bisa dijadikan suatu deret yang disusun atas gelombang-gelombang sinus, sehingga boleh kita lihat spektrumnya begitu ya. Nah, ini dia spektrumnya gitu. Nah, dia lihat spektrumnya. Wow, ini dia spektrumnya ya. Ya, cukup banyak harmonisa yang terlibat seperti itu. Cukup banyak harmonisa yang terlibat seperti itu. Hanya ada yang dominan, ada yang less dominan. Ya, biasanya nah, Anda bisa lihat di sini, ini Anda lihat tercatat sampai frekuensi 2000 ya. 2000. Kalau 2000 dibagi dengan 50, 2000 dibagi dengan 50, maka ini sampai ke orde 40. Nah, di situ ya. Sampai ke orde berapa? 40. Nah, seperti itu. Jadi Anda bisa lihat di sini. Kalau saya ambil lagi, saya cuplik lagi di sini. Nah, ini kira-kira sampai di sini. Nah, yang ini lebih cenderung kecil. Yang ini yang sekitar 2000-an ini ke atas cenderung besar. Oleh sebab itu, banyak PQE nantinya gitu ya. Banyak power quality analyzer itu, pengamatannya itu difasilitasi sampai orde ke 40 atau orde ke 50. Seperti itu. Kalau 50 berarti kan 2.500 ya. Seperti itu. Itu. 2.500 seperti itu. Ya, jadi Anda bisa lihat di sini. Nah, 2.500 berarti sampai di sini gitu ya. Ya, mengamati orde sampai di sini. Namun nanti ya ini nanti di slide berikutnya ya. Peraturan yang baru tapi alatnya belum tentu ada di pasar, ini masalahnya gitu ya. Ya. IEEE yang baru itu termasuk SPLN ya 2012 itu meminta pengamatannya sampai ke orde 63 gitu ya. Orde 63 berarti frekuensinya adalah 3150 ya, betul ya. Gitu ya. Ya, 3150, 3,15 kHz. Hanya sekarang alatnya yang di lapangan ada nggak itu yang bisa ngamati sampai orde ke 63. Itu yang jadi problem. Ini barusan kira-kira beberapa bulan yang lalu sampai kemarin beberapa seminggu yang lalu saya masih debat dengan penyedia barang ya, seperti itu. Apa ada Pak itu alat PQE sampai 63 itu. Nah, itu jadi masalah. Seperti itu. Jadi dia ngamati sampai kira-kira di sini gitu. Sampai di sini. Jadi ini semua spektrumnya dapat gitu. Wow, saya bilang gitu. Ya, jadi ini ngamati sampai di sini. Nah, kira-kira di sini. Ya, di sini. Ya, ini kan nah ini sampai 3150 sampai di sini gitu. Yang lainnya ini kan consider small ya, seperti itu. Tapi kalau yang Anda lihat ini, nah ini spektrumnya sampai di sini. Kira-kira begitu ya. Nah, kira-kira spektrumnya sampai di sini. Oleh sebab itu, nah ini bisa menjelaskan kepada Anda rata-rata PQE pun itu biasanya sampai menyediakan sampai sekitar 40 atau 50 seperti itu. Tapi standar kemudian minta sampai 63, 3,15 kHz untuk base frekuensi apa? 50 seperti itu. Nah, ini yang menarik untuk diamati. Baik, mudah-mudahan cukup jelas ya. Nah, kemudian kita amati lagi untuk yang full bridge. Untuk yang full bridge, mana full bridge? Full bridge 3 fasa. Ya, oke. Ini juga kita lihat dulu. Kapasitansinya kasih sama ya, 400 ya. Mikrofarad. Ya, 120. Ini 1 mikro, oke. Henry. Let's see, kita lihat juga di sini nanti sisi AC-nya begitu ya.
dan juga sisi DC-nya. Nah, sudah. Kita lihat dulu tegangannya yang di sisi DC sudah quite flat. Nah, ini sudah cukup flat begitu ya. Nah, ini tegangan di sisi DC. Kemudian ini adalah arus di sisi DC. Oke, nice. Kita ambil yang steady state-nya kira-kira di sini. Nah, saya pikir oke. Kemudian kita lihat arus di sini, di sisi AC ya. Yaitu V2 ya, VP2. Nah, ini ya, sinusoid seperti itu. Kemudian bagaimana IA2? IA2 kita lihat seperti ini. Wah, ternyata bentuknya gini ya. Jadi bentuknya IA2 begini ya. Bentuknya IA2 gini ya. bentuknya IA2 gini ya. Jadi bentuk arus di sini itu seperti ini. Bentuk tegangan di sini masih sinusoid. Oke, DC side, oke, pure flat, ya, consider flat. Ya, seperti datar gitu ya. Seperti itu. Nah, jadi di sini dengan keberadaan penyarah 3 fase gitu ya. Di sisi beban ini akan berdampak pada sistem 3 fase juga, seperti itu. Ya, di rumah arusnya di sini di sisi supply adalah cenderung non sinusoid. Artinya apa? Ya, ini juga consider sebagai apa? Beban non linear. Demikian. Spektrumnya bagaimana, Pak? Ya, spektrumnya juga sama. Anda bisa cek juga di sini. Oke, kita lihat. Ya, yang ini. Oke, kita lihat di sini spektrumnya. Iya. Sampai di sini Anda bisa lihat masih dominan ya sampai di sini. Ya, kira-kira 2000 lebih sedikit ya. Seperti itu. Jadi ini order 50 ya. Order 50. Seperti itu, order 50, 2500 ya. Seperti itu. Jadi kita bisa cek di sini kira-kira sebentar. Ini 2200, berarti di ujung sini sekitar 2300, 2,3 kHz. Ya, jadi sampai 2500. Jadi pengamatan boleh sampai order ke 50. Seperti itu. Nah, seperti itu. Ya, baik. Nah, itulah materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini ya, terkait dengan harmonisa sistem 3 fase. Mudah-mudahan cukup jelas ya materi untuk hari ini. Dan sebenarnya bisa kita lanjut ke peralatan harmonisa, tapi nanggung juga, mending saya besok lah gitu ya, besok sekalian gitu. Dan untuk hari ini ya free, karena berkah esok hari Jumat, tidak ada kuis, tidak ada kuis. Jadi hore, tidak ada PR, seperti itu ya. Jadi insya Allah kita akan jumpa lagi besok ini, kebetulan juga pas jam 12 kurang 15 ya. Kalau di Semarang ini sudah pas, sudah adzan ya, sudah adzan di sini. Saya tidak tahu di wilayah Sumatera mungkin adzannya pas jam 12-an mungkin ya. Kira-kira demikian. Anyway, kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Saya sih maunya lanjut ya ke peralatan gitu ya.